Hendri dari fraksi Partai Demokrat di Dapil Sumatera Utara. Dipersilakan yang terhormat. Terima kasih pimpinan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 7. Serta juga yang ada di sini mitra Komisi 7 dari SBM, Pak Irjen, Pak Dirjen Migas, Kepala BPH Migas, ini apa, BPMA Aceh Pak ya, dan juga rekan juga dari Komite BPH Migas beserta jajarannya. Baik, saya tadinya memang banyak bertanya, tapi rekan-rekan sudah menyampaikan apa-apa yang kami tanyakan. Saya sedikit aja yang mau saya tanya. Pertama, untuk Pak Dirjen Migas, bersama dengan Ibu Kepala BPH Migas. Kembali lagi kami sampaikan bahwa kami sangat membutuhkan pengawasan terhadap penyaluran gas PSO dan BBM subsidi. Saya kira supaya kita sama-sama melihat apa yang dilakukan Dirjen Migas dan BPH Migas, boleh nggak kita dibuat struktur pengawasan, gambaran struktur pengawasannya, baik supaya kita bisa melihat titik-titik mana yang bisa kita dampingi dalam pengawasannya. Dan juga mohon jelaskan apakah memang ada perwakilan dari Dirjen Migas maupun BPH Migas di wilayah-wilayah gitu loh, atau di daerah. Dan ini kita perlu koordinasi. Jadi kita tidak melakukan pengawasan dengan Pertamina saja, tapi juga berikut dengan Dirjen Migas dan BPH Migas. Kembali lagi saya ulangi, banyak sekali temuan kami di sana, contohnya PSO, kembali lagi Pak, Semelon Pak ya, itu bisa terbang-terbang apanya, dan juga sudah pakai tender-tender banget tuh menjual semelonnya karena terbang itu. Kenapa? Karena mungkin banjir di lokasi tertentu kira-kira gitu. Nah ini sekali lagi juga sama dengan BBHB terhadap BBM subsidi. Jadi sekali lagi kami sebagai Komisi 7 ada ruang untuk bersama-sama untuk melakukan pengawasan, Pak. Jadi tolonglah berikan sama kita struktur pengawasan bagaimana, termasuk juga pasti ada dong orang-orang Dirjen BPH yang ada di wilayah-wilayah. Itu yang mungkin kami harapkan supaya optimalisasi pengawasan kita bisa tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Dirjen Migas ini terkait Pertasop ya. Ini tolong juga perhatian, karena saya mendapat informasi Asosiasi Paguyuban Pertasop itu akan mau demo ke Kementerian BUMN, ya, karena sebelumnya rupanya mereka termakan informasi dari kementerian bahwa Pertasop ini sangat diprioritaskan untuk dibangun di daerah gitu. Tapi karena perbedaan harga Pertalite dan Pertamax ini yang begitu tinggi, akhirnya mati surilah semua Pertasop ini. Jadi mereka ini mau ke Kementerian BUMN Pak, karena mau minta pertanggungjawab Menteri BUMN Pak. Ini gimana nih statusnya Pertasop ini? Ketika situasi begini, kelasnya mereka ditinggalkan. Nah, saya kira ini Dirjen Migas nih ya, terkait bukan Kepala BPH Migas itu ya, enggak ya, Dirjen Migas. Tolonglah ini direspon cepat Pak. Gitu. Kita khawatir nanti masyarakat ini akan rame-rame kan susah juga, dan ada juga di sana sampai kredit itu macet, akhirnya itu tersita semua gara-gara itu. Karena dulu program BRI kalau nggak salah itu untuk membangun Pertasop gitu, tapi karena semua mati suri itu nggak bisa lagi membayar. Yang kita sangat prihatin itu Pak, itu semua saudara-saudara kita yang kurang mampu sebenarnya meminjam ya. Mereka meminjam kredit, meminjam uang dari bank untuk membangun itu gitu. Nah ini mohon perhatian lah. Saya juga mau disampaikan juga ini juga kepada kalau Bapak ketemu nanti sama orang BUMN, Pak Erik, silakan sampaikan terkait ini Pak. Jadi sangat serius ini Pak, terkait dengan Pertasop. Saya juga nggak tahu, saya bisa menjawab juga ketika Pak gimana nih, Pertalite-nya kapan naik gitu loh. Saya juga bisa jawab gitu loh.
Ini pertama sekali lagi nggak? Ini kan pertanyaan terus yang mereka sampaikan kepada kita yang usaha-usaha Pertasop itu. Itu Pak, untuk Pak Dirjen. Sekali lagi terkait Jargas Pak. Jargas ini saya lihat di Sumut nggak ada program 2022 Pak ya. Ada ini kenapa Pak? Apakah karena keseriusan anggota Komisi 7-nya kemarin ini tidak ada Jargas. Dan saya mintakan 2020 ini ada Jargas di Sumut Pak. Khususnya di Dapil Sumut 1. Saya minta itu Pak. Karena Jargas itu kan titiknya di kota ya Pak ya. Pemasangannya kan lebih banyak di daerah kota dan sekitarnya. Jadi saya mohonkan 2022 ini Jargas hadir di Dapil Sumut 1. Medan dari Serdang Segi Tebing. Berikutnya terkait dengan konversi BBG untuk nelayan dan petani. Saya hanya mendapatkan program nelayan Pak. Petani nggak saya dapat Pak. Memang Sumut 1 nggak ada Pak ya? Ada gitu loh. Ini saya mohon penjelasan. Saya hanya dapat informasi tentang nelayan aja. Ke petani tidak ada Pak. Itu aja saya kira. Dan terakhir buat mohon maaf terakhir untuk Pak Irjen, Kepala BPA Migas dan juga Kepala BPMA, saya harap ke depan membuat program kegiatan harus punya landasan atau dasar apa yang dilakukan program tersebut Pak, ya, agar kami bisa mengevaluasi apa capaian-capaian program tersebut dan masalahnya apa. Jadi tidak hanya data seperti kayak contoh Pak ya, evaluasi monitoring, kami tidak tahu parameternya apa yang mau kami evaluasi. Karena sebelum dan sesudahnya kami tidak tahu apa yang menjadi capaiannya gitu loh. Dan masalahnya apa? Nah ini saya kira ke depan harus disampaikan kepada kita sebagai pengawasan, mengevaluasi terhadap kinerja dari SDM. Saya kira gitu. Demikian pimpinan, terima kasih. Ya, yang terhormat Pak Hendrik Sitompul, tadi beberapa catatan kembali.